modulnya? Oke, lihat modulnya. Lihat, Kelihatan, Pak. saya masuk ke ini aja. Di ke attitude and persuasive communication atau sikap dan komunikasi persuasif. Oke, ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dari interaksi ini maka akan terlahirlah sebuah sikap. Jadi sikap apa yang terlahir tergantung, bisa jadi sikap itu adalah penerimaan atau penolakan, atau sikapnya suka, tidak suka, ingin, tidak ingin, seperti itu. Sikapnya yang terlahir dari kehidupan sehari-hari kita. Hmm. Jadi di sini kita melakukan sikap itu sebagai bahan evaluasi yang kita lakukan terhadap sebuah objek nih, orang atau situasi yang memiliki tiga komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Jadi dari sikap ini sebagai alat sebagai kita untuk mengevaluasi sesuatu, baik itu objek, orang, ya, nah, orang atau situasi. Jadi komponen utamanya ada tiga, kognitif, afektif, dan konatif. Apa itu yang disebut dengan kognitif? Nanti saya jelaskan. Kognitif, afektif, dan konatif. Saya jelaskan ya. Selanjutnya, kekuatan dari sikap itu sendiri. Pertama, kita definisikan dulu sikap. Sikap itu adalah ekspresi seseorang yang mencerminkan preferensi atau ketidaksetujuannya atau kesetujuannya terhadap suatu objek. Oke, suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas ya suara saya? Jelas, Oke, Pak. oke. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Takutnya tidak terdengar. Kalau tidak terdengar, silakan disanggah saya ya. Oke. Ya. Sikap itu mencakup pandangan atau kecenderungan dalam mengekspresikan perasaan suka atau tidak suka terhadap benda atau orang. Itu menurut si Alisuf tahun 2010. Bisa di sini bisa digambarkan, sikap itu merupakan sebuah reaksi atau perasaan acuh, tidak acuh, suka atau tidak suka, serta penerimaan atau penolakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sikap adalah bentuk perasaan, bisa berupa dukungan, kalau yang di segi perasaan ini ya, itu tadi segi perasaan juga sih, tidak dukungan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen sikap itu sendiri, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada komponen sikap itu ada tiga, yaitu komponen kognitif, yang merupakan kepercayaan atau keyakinan individu terhadap pemahaman yang diperoleh dari suatu objek. Seperti ini misalkan, orang bisa percaya dari kalau kita kaitkan dengan ilmu konsumen behaviornya ya, kalau di teknik pemasaran misalkan. Komponen kognitif itu merupakan proses yang dilakukan seseorang, penjual atau yang memasarkan produknya kepada konsumen sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan di individu tersebut. Itu. Selanjutnya dari komponen kognitif ini terlahirlah komponen afektif, yang dimana komponen afektif ini yang merupakan komponen yang melibatkan aspek emosional atau perasaan individu terhadap suatu objek. Contohnya, setelah eh, yang memasarkan tadi atau marketing yang memasarkan produk yang tadi di komponen kognitif, maka akan terlahir nih perasaan atau emosional dari konsumennya, dia suka atau tidak suka. Gitu. Itulah yang disebut dengan komponen afektif. Selanjutnya, setelah kedua tahap ini terjadi, maka akan lahirlah komponen konatif yang merupakan kecenderungan individu untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan dan perasaan yang dimilikinya terhadap suatu objek. Jadi setelah terjadinya komponen kognitif dan afektif, setelah terbentuknya sebuah keyakinan pada diri konsumen dan timbul nih efek emosionalnya, maka akan terjadi
komponen konatifnya atau tindakan nyata dari konsumen itu. Misalkan contohnya tindakan nyatanya seperti dia akan beli produk itu yang dipasarkan oleh marketingnya atau dia tidak jadi membelinya. Gitu. Oke, ngerti? Ngerti yang disebut yang dimaksud dengan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya, fungsi dari sikap itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu fungsi utilitarian, ya, yang berkaitan dengan prinsip dasar penghargaan dan hukuman. Kita mengembangkan beberapa sikap terhadap produk karena produk tersebut memberikan kenikmatan atau rasa sakit. Misalnya, jika seorang menyukai rasa cheeseburger, orang tersebut akan mengembangkan sikap positif terhadap cheeseburger tersebut. Nah, jadi orang yang tidak menyukai cheeseburger berarti yang berkembang yaitu sikap negatif terhadap cheeseburger tersebut. Itu yang dimaksud dengan fungsi utilitarian. Misalkan nih, orang yang suka merokok, maka dia akan mengembangkan sikap positif terhadap rokok tersebut. Tapi orang yang tidak perokok, maka dia akan mengembangkan sikap negatif, atau orang yang benci rokok ya, akan mengembangkan sikap negatif terhadap rokok tersebut. Itu yang dimaksud dengan utilitarian. Selanjutnya, fungsi dari ekspresif nilai. Sikap yang memiliki fungsi ekspresif nilai berkaitan dengan konsep diri konsumen atau nilai-nilai inti mereka. Seseorang membentuk sikap terhadap produk karena apa yang dikatakan produk tersebut tentang dirinya sebagai individu. Sikap ekspresif nilai juga sangat relevan dengan analisis psikografis yang mempertimbangkan bagaimana konsumen mengembangkan skrupulat, aktivitas, minat, dan opini untuk mengekspresikan identitas sosial tertentu. Jadi di sini contohnya seperti misalkan pelari nih, dia nilai dirinya yaitu ingin memakai sepatu lari, gitu. Nggak mau dia pakai sepatu kasual atau ini. Jadi sikapnya terhadap sepatu itu eh, tergambarkan, nilainya sebagai individu tergambarkan melalui produk itu. Gitu. Tadi akan mengembangkan sikap yang positif terhadap produk itu. Atau orang yang ini deh, misalkan eh, orang yang perokok akan tergambarkan nilainya, akan memberikan nilai yang positif terhadap rokok itu tersendiri karena rokok itu menggambarkan nilai-nilai dari dirinya seperti itu. Mengerti? Selanjutnya ada fungsi pertahanan ego. Kita membentuk beberapa sikap untuk melindungi diri dari ancaman eksternal atau perasaan internal. Fungsi pertahanan ego terlihat ketika produk menjanjikan untuk membantu seorang memproyeksikan citra tertentu. Contohnya di sini yang saya contohkan yaitu citra macho nih. Ada misalkan orang yang merokok Marlboro, misalkan rokok Marlboro, merek Marlboro, maka dia akan terlihat lebih macho daripada orang yang rokoknya EC atau yang lain seperti itu. Atau bisa jadi seperti orang yang memakai iPhone, dia akan terlihat gengsinya lebih tinggi daripada yang memakai Android seperti itu misalkan. Bisa juga di sini saya contohkan lagi orang kayak iklan deodoran nih. Jadi orang yang tidak memakai deodoran maka dia akan lebih minder dirinya karena takut dirinya akan terdapat bau yang tidak enak di dirinya. Itu yang disebut dengan fungsi pertahanan ego. Selanjutnya fungsi pengetahuan. Kita membentuk beberapa sikap karena kita membutuhkan keteraturan, struktur, atau makna. Fungsi pengetahuan ini berlaku ketika seseorang berada dalam situasi ambigu, seperti boleh memakai celana kasual ke kantor, tapi hanya pada hari Jumat. Gitu. Oke, jadi di fungsi pengetahuan ini akan membutuhkan sebuah pengetahuan nih sebelum dia mengambil sebuah sikap. Itu yang disebut dengan. Jadi kalau nanti misalkan ada yang kerjanya di segi pemasaran, maka dia harus ke empat aspek ini ininya harus dilihat nih fungsi keempat aspek ini untuk memasarkan produknya.
melihat dari sikap konsumen tersebut. Jadi pemasaran yang dilakukan akan sesuai dengan targetingnya. Misalkan ada orang yang lebih mengutamakan iPhone, maka dia akan lebih mengutamakan fungsi ekspresif nilai dalam memasarkan. Itulah fungsinya di sini. Nantinya pemasaran di konsumen behavior. Oke, selanjutnya, yang tadi mengerti ya? Saya jelaskan. Oke, kalau tidak mengerti, silakan disanggah saya ya. Siap saya ulangi lagi. Oke, selanjutnya model sikap ABC. Perilaku merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek atau dalam beberapa kasus niat mereka untuk melakukan tindakan terhadap objek tersebut. Namun seperti akan kita bahas lebih lanjut, niat tidak selalu merujuk pada tindakan nyata. Fungsi ini adalah keyakinan seseorang tentang objek sikap. Anda dapat mengingat tiga komponen sikap ini sebagai model ABC dari sikap. Gitu. Jadi apa yang model sikap ABC ini menekankan bahwa niat seseorang belum tentu dia lakukan dalam sikapnya. Jadi orang yang ingin membeli laptop, dia ingin nih, dia suka, tapi dia belum tentu membeli, walaupun dia sudah suka. Nah, jadi ada faktor lainnya, mungkin uang tidak ada, mungkin dia laptop yang lama masih ada, seperti itu. Di model ABC ini menyoroti hubungan antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi semuanya berkolaborasi ya antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Oke. Dan yang saya jelaskan tadi, contohnya ini, misalkannya ini saya jelaskan di laptop misalkan yang tadi. Orang belum tentu nih, walaupun dia suka dengan laptopnya, spesifikasinya cocok dengan dia, tapi dia belum tentu untuk membelinya. Bisa jadi beberapa faktor X yang lainnya. Oke, paham ya? Yang disebut dengan model sikap ABC. Yang apa yang ada, yang diniatkan oleh dia, atau yang aspek dua aspek awal sudah terpenuhi ini, tapi yang kognitifnya tidak terpenuhi, sikapnya menolak gitu, walaupun dia positif tapi nanti di sikapnya negatif dari situ. Selanjutnya kita masuk ke teori hierarki efek. Hierarki efek merupakan teori yang menjelaskan bagaimana promosi mempengaruhi pengambilan keputusan audiens target jika datang untuk membeli barang dan merek tertentu dalam serangkaian fase perilaku. Menurut Sim, mengatakan bahwa hierarki efek adalah serangkaian tahapan yang menggambarkan bahwa iklan yang efektif adalah iklan yang mampu mempengaruhi dan menarik minat konsumen terhadap produk yang diiklankan. Di dalam teori hierarki efek ini ada tiga tahapannya, yaitu yang pertama tahap kognitif yang melibatkan kesadaran dan pengetahuan dari konsumen. Jadi kayak seperti yang tadi, seperti yang saya jelaskan, konsumen setelah diberikan detail produk oleh masarnya atau marketingnya, maka dia akan menimbulkan kesadaran atau pengetahuan di diri konsumen tersebut. Selanjutnya terjadilah tahap afektif, yaitu terjadi timbul perasaan suka atau tidak suka di diri konsumen tersebut. Karena dari tahap kognitif tadi, setelah tercipta tahap kognitif, maka akan timbul tahap afektif, yaitu perasaan suka atau tidak suka dari konsumen tersebut. Selanjutnya timbul lagi tahapan kognitifnya atau tahapan perilakunya, yaitu terkait dengan pembeliannya. Sini saya pemasaran itu terkait dengan pembelian. Kalau pemasaran itu pembelian tentunya. Jadi kognitif yang terjadi bisa jadi dia jadi membeli atau tidak membeli. Kalau dia membeli, kalau dia suka bisa jadi dia membeli, kalau tidak suka udah pasti dia tidak membeli. Tapi kalau dia suka belum tentu dia akan membeli. Balik lagi kita ke yang atas tadi, model sikap ABC. Bisa jadi karena walaupun tahap kognitif dan afektifnya sudah positif nih, dia suka, pengetahuan dia dapat dan dia suka, tapi tahap perilakunya negatif. Dia tidak jadi beli karena bisa jadi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan
sikapnya seperti itu. Gitu. Misalkan ada faktor eksternal, faktor X-nya yang menyebabkan sikapnya tidak jadi membeli produk tersebut. Jadi seperti inilah hierarkinya gambaran dari sikap tadi. Gambaran dari sikap. Yang pertama, yang dua awal, yaitu kognitif, di mana di tahap kognitif ini konsumen mempelajari ini, pelajari produk sehingga mereka mendapatkan sebuah pengetahuan dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan efektif atau yang melibatkan di sini emosional nih, feel, atau perasaan, perasaannya bisa suka atau tidak suka. Selanjutnya yaitu konatif atau tindakan atau sikap. Yang dua terakhir yaitu sikap konatif atau yang timbul dikarenakan aspek yang pertama dan aspek kedua tadi. Jadi karena dia sudah punya pengetahuan dan dari pengetahuan tersebut dia timbul perasaan suka atau tidak suka, maka lahirlah sikap penerimaan atau penolakan, pembelian atau tidak jadi membeli seperti itu. Jadi semuanya saling keterkaitan dari sikap ini. Ngerti ya? Oke, sampai sini mengerti? Ngerti, Pak. Oke, kalau mengerti, nih saya bertanya nih. Bagaimana kita membentuk sikap? Saya mau bertanya. Siapa yang bisa jawab? Nah, ini sikap waktu kita mau beli produk gitu ya, Pak. Terserah, terserah Ah, mau analoginya gimana? Bagaimana kita membentuk sikap? Coba dijelaskan pada saya. Terserah kalau di penerapannya di mana terserah. Boleh kehidupan sehari-hari, boleh tumbuh kembangnya ada kalian dari kecil, boleh dari membeli sesuatu barang, terserah. Saya, Pak, Boleh, silakan. berpendapat. Kalau menurut saya, pembentukan sebuah sikap itu biasanya kalau pengalaman saya pribadi berdasarkan yang pasti pengalaman pribadi mau dari langsung maupun secara tidak langsung. Terus yang pasti juga lingkungan sosial berpengaruh kepada sikap terbentuknya sikap seseorang gitu. Terus ada pembelajaran dan pendidikan formal maupun non formal baik di sekolah maupun pembelajaran kehidupan. Kemudian dari pengaruh teknologi dan kepribadian sendiri gitu, refleksi sendiri. Jadi setelah kita mendapatkan semua penilaian dari luar, refleksi diri kita juga akan membentuk sikap kita ke depannya gitu, Pak. Oke, semuanya benar. Tapi saya contohkan ke satu, misalkan yang kayak pengaruh teknologi tadi. Pengaruh teknologi tadi, tentu kita melakukan yang ini. Kita belajar sesuatu dari teknologi tersebut. Betul kan Anda? Betul kan? Betul, Pak. Betul. Betul. Kita belajar sesuatu ilmu atau sesuatu informasi sehingga ditimbulkannya lah pengetahuan. Timbul pengetahuan dari teknologi tersebut. Selanjutnya timbul sikap atau aspek afektifnya, timbul perasaan dari teknologi tersebut. Kita menyukainya atau tidak? Seperti itu kan Anda? Ya, Pak. Kita suka atau tidak? Berarti kalau kita menyukainya, kita akan mengambil sikap untuk hal tersebut. Misalkan apa nih? Misalnya suka kita mempelajari sebuah pemrograman, menjadi pemrograman web misalkan. Belajarkan pemrograman pemrograman web. Misalkan kita suka nih belajar dari teknologi, belajar pemrograman web, ternyata kita suka, maka timbul sikap, terbentuklah sikap tersendiri. Berarti kita mempelajarinya lebih lanjut. Tapi kalau di sini kita tidak suka, maka yang terjadi penolakan, dia nggak bakal kita pelajari lagi. Seperti itu. Inilah yang membentuk sikap itu. Sebenarnya pertanyaannya adalah mereview yang saya jelaskan barusan. Pertanyaannya itu intinya. Sama misalkan
kita dididik dengan orang tua di rumah, misalkan dia mendidiknya dengan lembut, lemah lembut, orang tua dengan penuh kasih sayang, orang tua, nah, pasti perasaan yang timbul yaitu perasaan nyaman, senang, bahagia seperti itu. Maka sikap yang terjadi yaitu sikap kita juga akan nantinya akan penyayang, lemah lembut seperti itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya orang tua mengajarkan kita, memberikan pengetahuan dengan secara keras, mendidik kita dengan keras, tukang marahi, meneriaki kita, mungkin perasaan yang timbul yaitu perasaan pemberontakan. Maka yang akan timbul juga sebuah sikap penolakan di diri kita. Bisa jadi kita tumbuh kembang dengan pribadi yang sangat keras, kasar, seperti itu. Oke, ngerti? Ngerti ya? Tentang ini, bagaimana kita membentuk sikapnya? Berarti Pak. Oke, ngerti. Siap. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya, ada di sini tidak semua sikap tercipta sama. Di sini penting untuk membedakan jenis-jenis sikap karena proses pembentukannya dapat berbeda. Seorang konsumen mungkin sangat setia terhadap merek tertentu. Dia memiliki sikap positif yang kuat dan berkesinambungan terhadap suatu objek sikap yang sulit untuk dikurangi keterlibatannya. Namun ada juga yang konsumen lain yang lebih fluktuatif. Mereka mungkin memiliki sikap yang ringan terhadap suatu produk, tapi siap untuk meninggalkan saat ada produk yang lebih baik tersedia. Contohnya nih, ada kayaknya pada tahu semua ya, BTS ya. Tahu BTS? Korea, BTS yang Pak, suka Korea siapa? BTS Cewek. Pak, Ya, BTS ya. Saya nggak cinta soalnya. Tahu BTS? BTS Army tahu? tahu. Tahu. Mana dia ininya sama BTS-nya? Gimana Pak? Ininya Apanya? eh ininya sama BTS gimana? Kecintaannya sama BTS gimana? Udah kayak kemarin ada pernah kasus tretan Muslim kan, tahu kan? Yang ngejek BTS kan? Ngejek-ngejek apaan tretan Muslim? Iya kan? Kasusnya kemarin. Ah, terus Bebek Caroknya di blacklist kan sama ini, sama BTS Army-nya. Seperti itulah yang dimaksud di sini seorang konsumen sangat setia terhadap merek tertentu. Merek bisa jadi merek, bisa jadi person, bisa jadi yang lain sebagainya. Dia memiliki sikap positif yang kuat dan berkesinambungan terhadap suatu objek gitu. Itu yang dimaksud di sini. Ada juga yang BTS Army-nya tidak sebegitunya, nggak terlalu etik terhadap BTS-nya. Tapi dia siap nantinya dia suka BTS, tapi kalau ada yang lebih bagus lagi, dia udah beralih. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Mengerti? Di sini konsumen memiliki tingkat komitmen yang bervariasi terhadap suatu sikap. Tingkat komitmen ini berkaitan dengan seberapa dalam keterlibatan mereka dengan objek sikap tersebut. Ada 3 level nih eh, dari komitmen tersebut. Yang pertama yaitu komitmen kepatuhan. Biasanya komitmen kepatuhan ini digunakan untuk menghindari hukuman. Contohnya aja, orang yang bekerja dengan diperhatikan, misalkan orang bekerja sedangkan atasannya di depannya, maka dia akan bekerja dengan giat. Atau misalkan mahasiswa nih, mahasiswa lagi ribut-ribut di kelas dan dilihat oleh dosennya, maka dia akan ributnya akan berkurang. Betul seperti itu kan? Betul kan? Betul, Pak. Berbeda. Berbeda halnya kalau dia tidak diperhatikan. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan teori kepatuhan, komitmen kepatuhan. Jadi sikap seseorang akan berubah jika dia diperhatikan. Tapi kalau tidak diperhatikan, dia akan balik lagi ke sikap asalnya. Selanjutnya identifikasi, komitmen identifikasi.
Identifikasi terjadi ketika kita membentuk sikap untuk sesuai dengan harapan orang lain atau kelompok tertentu. Misalnya kita bisa saja mengadopsi preferensi terhadap sebuah merek karena hal tersebut sesuai dengan citra atau harapan dari lingkungan sosial kita. Misalkan nih, yang disebut dengan identifikasi, misalkan kita ingin bergabung ke BTS Army, maka kita harus lebih edik lagi terhadap BTS-nya. Itulah yang disebut dengan identifikasi, komitmen identifikasi. Selanjutnya, komitmen internalisasi. Pada tingkat keterlibatan yang tinggi yang disebut internalisasi, sikap-sikap yang sangat kuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai pribadi kita. Sikap-sikap ini sulit diubah karena mereka begitu penting bagi identitas dan nilai-nilai kita. Sebagai contoh, beberapa individu mungkin sangat loyal terhadap satu merek karena merek tersebut tidak hanya menjadi pilihan produk, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan nilai-nilai mereka yang mendalam. Seperti kita contohkan kepada bagusnya kepada iPhone deh. Jika orang yang dirinya mengutamakan gengsi, maka dia akan memilih iPhone yang dia gunakan daripada Android. Karena itu melambangkan nilai-nilai yang ada di dirinya. Seperti itulah yang dimaksud dengan internalisasi. Oke, sampai di sini mengerti? Ngerti, Pak. Oke, ini banyak nih. Kim Jong Un tahu nih. Seventeen kasus Putri Tanjung. Tuh, saya Seventeen nggak tahu nih. Oke, selanjutnya prinsip konsistensi. Nih, di sini saya satu kata nih. Saya sangat mencintai hewan, tapi saya juga senang memancing dan berburu. Atau ungkapan yang lainnya, saya sangat peduli dengan kesehatan, tapi saya menghabiskan satu bungkus rokok setiap hari. Gimana ini tanggapannya? Gimana tanggapan kalian dari pernyataan saya tadi? Nah, kalau yang merokok berarti mereka nggak konsisten, Pak. Mereka nggak konsisten dalam menjaga kesehatan. Karena buktinya mereka tuh masih ngabisin rokok kan bikin kesehatan menurun. Ya, benar. Jadi apa yang mereka sampaikan tidak konsisten dengan sikap yang mereka lakukan. Sama seperti ini, saya sangat mencintai hewan, tapi saya juga senang mancing dan berburu. Berarti dia menyakiti hewan. Sama, saya sangat peduli dengan kesehatan, tapi saya menghabiskan sebungkus rokok setiap hari. Sama, itu berarti dia tidak konsisten. Oke? Selanjutnya, prinsip konsistensi adalah pengingat penting bahwa kita tidak bentuk sikap kita dalam ruang hampa. Faktor besar adalah seberapa baik sikap tersebut cocok dengan sikap terkait lainnya yang sudah kita miliki. Seperti itu. Bentar ya. Ini bintang nggak di kelas ini ya? Bintang harusnya, Pak. Ah, Dia kelas B, Pak. kelas B. Aduh, jam sekarang juga nih. Bentar ya. Bentar ya. Nggak kelas sih ini konsumernya. Ini kok jadi 4 kelas saya nih? Kelas mana yang salah nih?
itulah yang disebut dengan tidak konsisten tadi ya. Di faktor yang mempengaruhi prinsip konsistensi yaitu yang pertama sikap yang dibentuk sebelumnya mempengaruhi keputusan konsumen. Konsumen yang memiliki sikap positif terhadap suatu produk cenderung akan memilih produk tersebut. Jadi ini sebenarnya sama pengulangannya dari yang di atas tadi. Selanjutnya dari sikap ini terbentuklah nilai. Nilai yang nilai yang terbentuk dari sikap ini. Jadi nilai mempengaruhi dari keputusan mereka, dari keputusan konsumen tersebut. Selanjutnya lahir lagi kebiasaan dari ini. Dari sikap, nilai, terlahirlah kebiasaan. Kebiasaan dalam menggunakan suatu produk juga mempengaruhi pilihan konsumen. Misalkan nih, dia biasa pakai Windows, maka dia akan sulit untuk berpindah ke Mac misalkan gitu. Itu yang disebut dengan kebiasaan. Jadi inilah yang prinsip-prinsip konsistensi terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek nilai, dan aspek kebiasaan. Oke, selanjutnya saya masuk dari ke teori persepsi diri. Teori konsistensi yaitu yang pertama teori persepsi diri. Teori persepsi diri menyatakan bahwa individu menentukan sikap mereka dengan mengamati perilaku mereka sendiri, terutama dalam situasi di mana sikap internal tidak jelas atau tidak sepenuhnya terbentuk. Contohnya nih contoh penerapan persepsi diri itu yang pertama itu pembentukan sikap melalui pengamatan diri. Konsumen seringkali tidak memiliki sikap yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap produk-produk baru. Dalam situasi seperti ini, mereka akan mengamati perilaku mereka sendiri untuk menyimpulkan sikap mereka. Jadi dia mengevaluasi diri sendiri nih sikap dia gitu. Dia lakukan evaluasi sendiri terhadap sikapnya, sudah cocok atau belum gitu. Contohnya seperti ini. Saya contohkan di sini yang konsumen membeli kopi dengan merek baru nih, nggak yang kopi yang nggak biasa dia minum. Setelah dia meminumnya beberapa kali, maka dia akan evaluasi cocok nggak kopinya sama dia, positif atau enggak sikapnya terhadap kopi ini. Gitu. Dan timbul rasa suka atau tidak sama terhadap kopi tersebut. Jadi dia evaluasi sendiri hal yang dia lakukan seperti itu. Selanjutnya konsistensi antara perilaku dan sikap. Teori persepsi diri membantu menjelaskan konsistensi antara perilaku dan sikap konsumen. Jika seorang konsumen secara rutin membeli produk organik, mereka mungkin menyimpulkan bahwa mereka pilih dengan kesehatan dan lingkungan, meskipun sebelumnya tidak menyadari sikap ini. Misalkan orang yang merokok seminggu sehari tadi, mungkin dia udah nggak merokok lagi, berhenti merokok. Maka dia sudah konsisten antara perkataan saya peduli dengan kesehatan, tapi saya merokok menghabiskan satu bungkus sehari tadi yang tidak konsisten, maka dia akan berubah perkataannya eh, saya peduli terhadap kesehatan, karena itu saya berhenti merokok. Maka perkataan dan sikapnya akan konsisten seperti itu. Selanjutnya foot in the door technique. Ini strategi ini yaitu strategi yang menggunakan maksudnya seperti ini. Strategi yang misalkan kalau yang pernah ke mall, ada nggak pernah mencoba barang-barang tester di mall tersebut? Misalkan brownies, misalkan, atau yang lainnya. Atau handphone, bisa tes dulu kan, ininya. Makainya misalkan beli handphone. Nah, disitulah terbentuk sikap dari konsumennya. Dia akan membeli atau tidak. Jadi produk yang dipasarkan akan lebih, naik presentasinya akan lebih naik lagi untuk dibeli seperti itu. Yang disebut put in the door technique. Selanjutnya, justifikasi pembelian. Konsumen menggunakan teori persepsi diri untuk membenarkan pembelian mereka. Jika seorang membeli barang mahal seperti smartphone terbaru, mereka mungkin menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan atau sangat menginginkan fitur-fitur canggih tersebut, meskipun awalnya hanya tertarik karena promosi atau diskon. Contohnya, misalkan iPhone nih, iPhone terbaru, 20 juta up kan harganya. Sebenarnya kalau mohon maaf ya bagi yang memakai iPhone, sebenarnya kan itu pemborosan uang. Yang dicari apa? Gengsi, prestige. Yang dicari itu dia sama, bisa moto, yang lain bisa moto,
Kalau mau cari hasil foto yang bagus, yaitu Samsung juga bisa, misalkan. Yang lain juga bisa fotonya hasilnya bagus. Atau kalau mau cari yang benar-benar bagus, kenapa nggak kamera? Gitu. Karena mereka awalnya membeli karena gengsi, dan yang menjadi alasan untuk pembenaran dirinya membeli itu karena gengsi, yaitu mencari kameranya. Kameranya bagus. Itu yang disebut dengan justifikasi pembelian. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya teori keseimbangan. Pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1946. Merupakan konsep psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu menjaga konsistensi dalam hubungan sosial dan sikap mereka terhadap berbagai objek atau orang lain. Jadi di sini yang pertama itu ada di dalam teori keseimbangan, ada prinsip dasar dalam teori keseimbangan tersebut. Di sini teori keseimbangan menyatakan bahwa orang cenderung merasa tidak nyaman ketika mereka memiliki sikap yang tidak konsisten terhadap tiga elemen dalam satu sistem yang dikenal sebagai triad, yang terdiri dari yang pertama orang yang disimbolkan dengan P, sedangkan objek sikap disimbolkan dengan O, dan orang ketiga disimbolkan dengan X. Contohnya seperti ini. Eh, Nanti saya contohkan di bawah. Selanjutnya penerapannya dalam consumer behavior. Yang pertama, yang contoh ini ya, prinsip dasar dalam teknologi keseimbangan di dalam penerapan dalam consumer behavior. Yang pertama, rekomendasi dari teman atau selebriti. Ini saya mau tanya dulu nih, jika misalkan mau beli handphone, yang kalian lakukan apa? Cari referensi di YouTube. Benar kan? Iya, Ya Pak, Bram. nonton Gadgetin. Ya, ya. 3 kelas saya tanyain, jawabannya itu terus. David, Pak, David, Pak. Berarti kalian udah memiliki ini nih, rasa percaya nih pada si David. Berarti yang disebut dengan P tadi atau orang memiliki keterkaitan terhadap orang ketiga, terhadap ini konsumen memiliki keterkaitan terhadap si David yang di sini simbolkan dengan X. Dan konsumen tersebut mengetahui bahwa David, saya langsung aja ya, David menyukai suatu produk. Misalkan kalian nyari handphone atau smartwatch dan produknya itu misalkan Huawei, smartwatch Huawei. David menyukai produk Huawei, smartwatch Huawei yang digambarkan dengan X terhadap O. Maka konsumen cenderung mengembangkan sikap positif terhadap produk tersebut. Jadi intinya si orang ini jika mencari smartwatch, dia akan mencari melihat reviewnya si David. Dan misalkan si David menyukai misalkan di smartwatch yang merek Huawei, maka orang orang tersebut juga akan menyukai Huawei tersebut. Itu, maka dia akan timbul sikapnya beli Huawei. Itu yang dimaksud dengan rekomendasi dari teman atau selebriti. Oke, mengerti ya? Selanjutnya dampak iklan yang menggunakan figur populer. Ini sebenarnya sama alurnya. Tapi ini kalau yang tadi mungkin yang ini rekomendasi dari teman atau selebriti yang cara mendapatkan informasinya mungkin dari teman sebaya, teman yang kita yakin sama dia, yang kita hormati atau gimana, atau kita lihat-lihat review nih di YouTube seperti itu. Kalau ini bisa jadi di iklan televisi atau figur seseorang yang memakai itu, atau di banner-banner di pinggir jalan, alurnya sama, semuanya sama. Intinya. B terhadap X-nya sama semua. Itu yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pengaruh dari kelompok sosial. Contohnya di sini, pengaruh dari kelompok sosial, misalkan, analogikan ke klub motor deh. Dia suka nih sama klub motor beat. Misalkan klub motor beat, dianya solid, klubnya solid, berbagai alasan lah. Jadi karena dia kelompok sosialnya motor beat, Honda Beat, maka orang yang boleh masuk ke kelompok itu adalah orang yang menggunakan motor Beat. Sedangkan motor Mio, Aerox, atau NMAX nggak boleh masuk itu. Jadi mereka cenderung akan
bersikap positif juga terhadap produknya, misalkan Honda Beat, maka dia juga akan cenderung melahirkan sikap akan membeli motor Beat tersebut seperti itu. Itulah yang disebut dengan pengaruh kelompok sosial, pengaruh dari di mana dia berada, kelompok sosial yang dinaunginya seperti itu. Yang dimaksud dengan pengaruh kelompok sosial. Oke, selanjutnya saya masuk ke model sikap sendiri. Misalkan model sikapnya ketika seorang peneliti pasar ingin mengetahui sikap konsumen terhadap merek pakaian tertentu. Mereka mungkin mengunjungi pusat perbelanjaan dan bertanya kepada para pengunjung, apa pendapat Anda tentang Zara? Tahu kan merek Zara kan, pakaian. Namun penilaian sikap ini lebih kompleks daripada sekadar jawaban sederhana. Beberapa orang mungkin lebih mementingkan kualitas bahan, sementara yang lain lebih fokus pada harga atau desain. Selain itu, ketika seseorang memutuskan untuk membeli pakaian Zara, mereka mungkin juga mempertimbangkan apakah teman-teman mereka menyukai merek tersebut atau apakah mereka merasa tren fashion mereka saat ini mendukung pilihan tersebut. Jadi di sini intinya ada orang yang emang fokus terhadap brand Zara. Pokoknya kalau saya pakai pakaian nih harus merek Zara. Seperti itu. Karena dia lebih mementingkan fashionnya. Ada juga orang yang mempertimbangkan kalau Zara nih bahannya nggak bagus, ininya nggak bagus, itunya nggak bagus, seperti itu. Ada juga yang mementingkan kalau Zara mahal nih, ini beli yang murah, seperti itu. Yang disebut dengan model sikap, tergantung dari target kita nih, kita mau nyari apa. Bisa jadi biaya, kosnya, biaya murah, bisa jadi ke gengsi, bisa jadi ke visibilitasnya atau lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan model sikap. Model sikap itulah yang akan melahirkan sikap kita. Seperti itu. Selanjutnya ada model sikap multi atribut. Sebuah jawaban sederhana tidak selalu memberikan semua informasi yang kita butuhkan mengenai alasan konsumen memiliki perasaan tertentu terhadap sebuah produk atau apa yang bisa dilakukan pasar untuk mengubah sikap tersebut. Eh, Karena sikap begitu kompleks, peneliti pemasaran mungkin menggunakan model sikap multi atribut untuk memahaminya. Model ini berasumsi bahwa sikap konsumen terhadap suatu objek bergantung pada keyakinan mereka terhadap berbagai atributnya. Oke, di sini sikap itu akan terjadi ketika kita memahami perasaan tertentu terhadap perasaan konsumen terhadap sebuah produk atau apa yang bisa dilakukan pemasar untuk mengubah sikap tersebut. Jadi tidak tertutup kemungkinan sikap konsumen tersebut berubah tergantung bagaimana kita cara pemasaran yang kita lakukan. Misalnya seperti ini. Misalkan kita mungkin di sini ya, saya analogikan sini aja nih. Yang analogiannya di komponen utama aja, menurut sikap multi atribut. Yang pertama itu keyakinan, komponen keyakinan terhadap atribut, yaitu belief. Keyakinan adalah persepsi konsumen tentang sejauh mana suatu produk atau merek atribut tertentu. Contohnya, pasar, misalkan di produk Honda deh, Honda daripada yang lain. Honda misalkan dia bilang Honda lebih irit dari yang lain, ini itu semuanya kelebihan-kelebihannya dibilangin gitu. Jadi di timbul keyakinan di diri konsumennya. Selanjutnya konsumen mengevaluasi atribut tersebut. Jadi dari tahap evaluasi ini konsumen melakukan penilaian seberapa penting setiap atribut dalam mempengaruhi keputusannya seperti itu. Misalkan konsumennya setelah dari beberapa yang dijelaskan tadi, misalkan ya irit, jok lega, atau bawahnya enak, gasnya enteng, mesinnya bandel, misalkan. Jadi konsumennya mengevaluasi nih, yang dia cari apa gitu. Yang dia cari apa? Minjaknya irit kah atau apakah? Ada nggak yang dicarinya di produk tersebut? Selanjutnya, komponen skor sikap yang merupakan kombinasi antara keyakinan dan evaluasi. Jadi dari
proses yang dua tadi, yaitu keyakinan atau belief, selanjutnya evaluasi atau evaluation, akan terdapat menghasilkan skor sikap. Jadi di sini menghasilkan ukuran keseluruhan sikap konsumen terhadap produk atau mereknya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih, misalkan konsumennya, atau gini aja deh, saya analogikannya, konsumennya udah tahu nih, kalau motor Beat irit, 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 ininya bla 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 bla, ini keunggulannya. Selanjutnya konsumen melakukan evaluasi, ternyata dia butuh yang irit, butuh yang bla bla blanya. Terus ternyata pada saat pemasar memasarkan produknya, ternyata ada yang lebih irit lagi, misalkan Honda Revo misalkan. Sedangkan itu sesuai dengan maunya si konsumen, maka tidak tertutup kemungkinan konsumen dari yang awalnya memilih Honda Beat tidak tertutup kemungkinan akan membeli Honda Revo. Nah, dia lebih lebih benefit yang diterima oleh konsumen lebih lebih di Honda Revo-nya seperti itu. Jadi pada skor sikap ini tidak menutup kemungkinan konsumen akan merubah pilihannya terhadap suatu barang. Seperti itulah yang terdapat di skor sikap ini. Oke, mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Oke. Selanjutnya niat versi perilaku. Ini ada pertanyaan lagi nih, tapi saya lagi hemat waktu ya, soalnya kelas bintang habis ini nih. Ntar saya evaluasi deh yang mana kelas saya, yang mana enggak. Soalnya saya cuma 3. Satu lagi nanti Ibu Steny ya, satu lagi. Bukan saya soalnya. Tapi kenapa 4-4-nya hubungi saya gitu ya, kucing saya. Selanjutnya niat versus perilaku. Tahu kan kalau niat itu tidak selalu terjadi seperti itu. Tidak terlalu, misalkan kita udah, contohnya ini, kita niat bangun pagi nih, perilaku kita tidurnya subuh. Bisa nggak? Nggak. Karena itu perlu konsisten dari sini. Kalau kita ingin bangun pagi, maka kita tidurnya cepat. Seperti itulah yang niat dimaksud dengan niat khusus perilaku. Oke, sama misalkan eh, saya hidup sehat nih. Perilakunya apa? Perilakunya itu berhenti merokok. Seperti itu. Hambatan dalam memprediksi perilaku dalam teori tindakan kekerasan. Berarti misalkan nih, contoh ketidakpastian informasi. Seperti yang saya jelaskan tadi nih, misalkan kita udah benar nih, kita benar ingin beli, kita udah dapat informasi yang lengkap terkait Honda Beat. Kita emang udah mengetahui fiturnya Honda Beat apa gitu. Tapi ternyata nyampe di eh, dealernya, ternyata konsumennya menerangkan kalau ada yang lebih bagus dari Honda Beat. Jadi di sanalah perilaku kita berubah atau sikap kita berubah. Jadi hambatannya itu terkait dengan ketidakpastian informasi atau terbatasnya informasi yang kita terima. Itulah hambatannya. Oke, ngerti sampai di sini? Oke, mengerti ya. Mungkin kelasnya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau tidak ada, silahkan bertanya kepada saya nanti. Mungkin kita udah bikin grup ya, Jihan ya. Belum, Pak. Mau dibikin kah untuk Enggak, maksud grupnya? saya yang ini, yang terkait dengan Oh, kelas saya kelompok. kemarin. Iya, nanti saya Oh, diskusikan di sana ya. oh iya, iya, iya. Oke. Soalnya ini semua soalnya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan eh, tanyakan secara pribadi. Ini modulnya nanti saya kirimkan ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena terlambat tadi dan mengakhiri kelasnya cepat nih. Oke, dan saya terima kasih karena sudah hadir di kelas ini. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.